Saya malah curiga tuh presiden dapat informasi yang mungkin kurang lengkap sehingga bisa menyesatkan. Karena ya udah, ngapain gue bangun jam 2 gitu kan, mendingan gue tidur gitu kan. Toh juga nggak dipermasalahkan sama hukum. Nah, ini pemerintah kok malah harus pakai mobil, udah nambah biaya lagi. Nah itu yang saya lebih udah gitu mobilnya mobil impor lagi, masih mending kalau pakai Maung ya kan. Mereka tahu nggak sih bahwa sebagian besar orang kita tuh alergi susu, termasuk kayak orang Jepang. Ya itu mungkin tahu ya Bang, tapi ini yang penting juga ternyata Bang. Ternyata ketika kita bicara ya sama dari pihak pemerintah, ternyata pemerintah tuh sudah punya standar, meskipun tadi peraturan belum ada ya. Standar terkait misalkan kalau kita lihat jam untuk masaknya. Ternyata tuh bisa diatur jam masak, kemudian tempat penyimpanan, termasuk juga spesifikasi mobilnya. Nah, saya rasa ini karena ya mungkin karena orang Indonesia itu sangat pintar dan kreatif gitu kan. Akhirnya ini bisa diakalin dengan apa dan sebagainya gitu kan. Dan karena juga terus terang begitu bikin aturan itu sendiri udah kreatif, akhirnya ditujukan untuk pebisnis tertentu gitu loh. Iya kan? Misalnya beli komputer dibikin chipnya harus gini-gini, akhirnya hanya agen tertentu yang bisa memenuhi syarat. Nah, itu yang saya lihat sebenarnya masalah di situ, karena kan masalah kalau kita bicara korupsinya pasti dari pintu anggaran keluar itu udah ada korupsinya. Bukan udah pasti ya, tapi ada dugaan ke situ. Nah, yang kemudian ini berlanjut sampai ke makanan yang diterima oleh muridnya. Nah, kemudian ini kita juga melihat kalau masalah yang gizi, keracunan dan sebagainya, itu kan memang makanan ini dalam kondisi tertentu itu harus panas atau enggak dalam kondisi dingin tuh harus dengan suhu tertentu yang dia bisa mematikan dari bakteri dan sebagainya gitu kan. Nah, di lapangan ternyata nggak semudah itu juga gitu. Nah, ini yang perlu kita harapkan sebenarnya. Program MBG ini program yang nggak kita tentang ya. Bahkan kita lihat Pak Prabowo menang gara-gara program ini gitu kan. Nah, yang kita lihat ini adalah program yang bagus lah ya, sudah dilakukan di 122 negara. Dan tujuannya bagus gitu kan. Tujuannya selain meningkatkan gizi, mengubah gaya makan, bukan gaya makan ya, pola kebiasaan makan yang bergizi bagi murid gitu kan. Dan ini juga bisa tadi meningkatkan kualitas ekonomi lokal. Ya, kualitas anak-anak juga gitu kan. Nah, nggak cuma anak-anak kan, ibu hamil balita gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan bisa sampai ke sana gitu kan. Dan kita harapkan sebenarnya ada perpres terlebih dahulu, muncul peraturan turunannya yang kuat dan sebagainya, sehingga ini bisa dimonitor setiap saat oleh publik. Ya. Walaupun kalau saya dengar pidatonya presiden kemarin tuh kayaknya harapan serius tuh mungkin susah ya. Kelihatannya paling maksimum kita bisa harapkan evaluasi sambil berjalan gitu ya. Kalau moratorium tuh kalau presiden ngomong ini kan yang berhasil 99,99% apa alasan moratorium gitu. Gimana kalau Anda ditanya presiden seperti itu, jawabannya apa? Iya, yang paling pasti adalah untuk yang kesehatan ini itu kita harapkan dan zero aksiden pasti kan. Yang kemudian satu kasus pun itu sudah cukup berbahaya bagi tapi masyarakat. Presiden kita ini kan orang Kopassus udah biasa menjalankan misi itu. Istilahnya kalau di Kopassus lebih baik pulang nama ketimbang gagal misi kan. Sebenarnya kalau kita lihat kegagalan ini bisa kita minimalisir dan kita hindarkan ketika memang disesuaikan ataupun dijalankan dengan kaidah-kaidah peraturan yang berlaku, kaidah-kaidah yang memang sudah bisa dibilang kurasi oleh ahli gizi, oleh pembuat kebijakan publik dan sebagainya gitu kan. Nah, yang kita lihat itu adalah kebijakan yang sangat terburu-buru sekali. Dan juga jangan lupa Bang, jadi ketika Februari ketika diumumkan setelah pencoblosan itu sudah dilakukan pilot project. Makanya yang di Kupang itu menggunakan dana pribadi Prabowo dulu awal. Karena apa? Karena itu dana sisa pilot project. Saya tuh kebetulan kenal seorang teman
yang dilibatkan dalam pilot project di Bandung. Ya menurut saya, ya kenapa teman saya ini yang dipilih? Karena dia sudah punya catering di rumah sakit. Ya, udah punya dapur yang bagus. Ya bayangin kalau dia udah supply ke rumah sakit kan pasti overqualified lah kalau bilang. Tapi itu jadi percobaan, ya pasti berhasil. Padahal kan harusnya percobaan itu tidak pada yang sudah jelas kompeten seperti ini. Harusnya di lapangan kan nanti banyak yang belum kompeten. Harusnya dicoba pada yang nol lah boleh gitu. Itu perlu berapa lama untuk kan kalau dalam ibaratnya kalau di dalam percobaan itu lebih baik semua kemungkinan kesalahan terjadi di situ supaya kita bisa antisipasi gitu kan. Jadi saya lihat dalam percobaan yang bulan November atau Desember tahun sebelumnya kan, yang dipilih tuh orang-orang yang pasti sukses lah gitu loh. Nah itu kan buat justifikasi. Iya, jadi maksud saya udah keliru dari desain awalnya ya. Iya, desain awalnya dan kita kecuali kalau dia desain awalnya memang ini diasumsikan di semua tempat tuh ada orang-orang yang sudah sangat kompeten seperti yang itu yang melakukan percobaan ini ya. Itu udah kesalahan pertama itu. Iya, setuju tuh Bang, karena yang saya tahu kan di Sukabumi juga, di mana ya itu masih sangat oke lah gitu. Coba uji cobanya itu di daerah yang terpencil gitu. Seperti apa gitu kan. Itu kan gak ada kan. Atau ibu-ibu kader PKK gitu dilatih bisa nggak bikin dapur. Ayo kita coba terus dites. Oh ternyata kekurangannya A, B, C, D sehingga udah ada antisipasi gitu ya. Nah, itu yang kita sayangkan juga sebenarnya karena sudah ada walaupun bukan pakai uang negara tapi sudah ada pilot project yang dilakukan tapi masih ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan gitu. Ya ini mungkin juga ada kaitannya dengan karena kalau siapapun jadi presiden yang dikejar 100 hari, 1 tahun janji-janji politiknya apakah sudah dipenuhi ya. Karena dengan segala kritik kita pada insiden yang terjadi pada beberapa kasus MBG ini, ya artinya satu janji dipenuhi ya kan untuk makanan bergizi ini. Sebenarnya kita tuh sudah menyarankan Bang. Jadi pas Februari mulai masuk tuh kasus-kasus itu seperti kasus telat pembayaran, kasus gizi yang kurang dan sebagainya di Januari Februari kita sudah sarankan bulan Maret ketika Ramadan itu dilakukan evaluasi secara total. Bulan Maret tuh. Karena pas bulan puasa ya, jadi kan lagi berhenti kan. Iya, berhenti gitu. Coba lakukan evaluasi di situ di bulan Maret. Bagaimana apa yang kurang dan sebagainya gitu kan, diperbaiki dan sebagainya. Nah, tapi masalahnya adalah ini Pak Presiden dan Pak Dadan itu sangat terpukau dengan angka. 25 juta sudah ini. 30 juta sudah ini. Yang pada kalau menurut saya memang komunikasi publiknya jelek sekali ya. Karena kan satu orang aja korban kan itu yang akan jadi berita gitu. Kalau saya jadi penasehatnya Pak Dadan, saya kan bilang dari awal kasih antisipasi yang realistis, ya kan. Kita kan coba sekian. Nah, bilang aja di negara lain pengalamannya di Cina, di India, apa itu ada kejadian-kejadian ini. Kita berharap itu tidak terjadi, tapi jadi orang tuh semua udah lain kan ekspektasinya kan. Dan juga kalau penting apa sih tanda orang keracunan itu, ya kan? Kalau misalnya makanannya datang jam 9, ya siapalah kali ada volunteernya makan dulu gitu. Langsung kelihatan dan tiap sekolah kan sebelum terima itu harusnya udah diajarin kalau ada keracunan. Nah, apa yang harus dilakukan? Iya kan? Itu. Iya kan? Itu yang miss juga di situ. Dan sebetulnya sekarang tuh kalau menurut saya daripada anggarannya diambil oleh Pak Purbaya karena serapannya kurang, lebih baik dipakai untuk pelatihan-pelatihan di rumah sakit kalau ada kayak di kebencanaan gitu loh. Kalau ada keracunan, langkah apa yang harus dilakukan, apa yang harus diamankan. Rumah sakit terdekat di mana. Dan saya rasa sebenarnya yang harus diubah mindsetnya juga adalah terkait dengan kuantitas. Jadi kita selalu bilang kualitas itu over harusnya ya quality over quantity gitu kan, bahwa kualitas yang dimasak disediakan itu harusnya jadi
capaian utama. Saya malah curiga tuh presiden dapat informasi yang mungkin kurang lengkap sehingga bisa menyesatkan. Karena kalau kita dengar pidato presiden, solusinya adalah ya tolong dilengkapi beli sendok kan nggak mahal. Iya. Jadi kan itu kan kita asumsikan pasti laporan presiden, Pak itu keracunan karena nggak cuci tangan. Iya kan? Iya kan? Pasti. Ya itu masuk akal juga kalau tangannya nggak bersih tapi rasanya nggak segitu-gitunya lah gitu ya. Bagus ya kasih sendok. Jadi sekalian belajar makan pakai sendok. Tapi lebih banyak dari itu yang harus dibenahi lah, ya kan? Setuju ya. Masalahnya kan bukan hanya ketika di sekolahnya, tapi kan yang kita sorotin kan yang di dapurnya. Nah di dapurnya kemarin Pak Presiden juga sampaikan tuh bahwa ada CCTV dan sebagainya gitu kan. Nah, CCTV bagus sekali, kita bisa melihat apa yang dilakukan. Dan murah lagi CCTV gitu kan. Sekarang kan. Nah iya, terus tapi apakah itu dibuka ke publik atau tidak, sehingga pengawasannya itu terbuka semua gitu kan. Terus kemudian ketika ada CCTV pun ketika tidak ada istilahnya juklak yang memang sangat memadai, yang saya rasa itu juga akan ya udah ngapain gue bangun jam 2 gitu kan, mendingan gue tidur gitu kan. Atau juga nggak dipermasalahkan sama hukum dan sebagainya gitu kan. Itu yang menurut saya sebenarnya menjadi disinsentif. Padahal kan sederhana ya, sekarang CCTV itu cuma berapa ratus ribu harganya satu untuk satu dapur, murah lah itu. Terus tambah langganan internetnya gitu juga nggak mahal lah, mungkin cuma berapa puluh ribu setiap bulan, dan itu bisa diakses dari kantor pusat. Siapapun publik bisa mengakses gitu, sehingga mereka merasa diawasi. Itu saja akan mengubah perilaku loh. Iya, setuju tuh. Iya kan? Jadi kelihatan orang yang sembarangan sama yang baik gitu. Iya, dan sama mungkin seperti ada ketakutan pada transparansi ya jadinya ya. Iya, sama mungkin juga terkait dengan kualitas mobil. Saya tuh curiga Bang ya. Jadi bukan hanya di dapurnya saja, tapi ketika proses pengantaran itu juga bermasalah di situ. Karena kalau kita lihat kan makanan itu kan banyak yang tidak tahan lama ya, apalagi sayur gitu kan. Nah itu kemungkinan besar ya ketika di mobil itu terjadi. Dan menurut saya kenapa nambah kos mobil ya, terutama kalau di daerah-daerah yang desa apa-apa kan mendingan bikin di situ aja, sewa dapurnya sebelah situ aja, masih anget, masih artinya harga satu mobil itu bisa kontrak bangunan di sebelah sekolah itu berapa tahun coba? Iya kan? Ini kan ya banyak lah efisiensi yang bisa kita lakukan gitu. Ya. Untuk dan kenapa harus satu itu, ya kita lihat aja sekarang aja, kita lihat dari restoran lah. Banyak kan restoran antaran itu kalau dia laku, dia tahu di mana konsumernya. Kan kemudian dia kontrak dapur di situ. Cuma dapur aja kan, nggak perlu restorannya yang mendekat. Ya itu kan orang bisnis pasti mikirnya efisiensi kan. Nah ini pemerintah kok malah harus pakai mobil, udah nambah biaya lagi. Nah itu yang saya udah gitu mobilnya mobil impor lagi, masih mending kalau pakai Maung ya kan. Nah itu yang selalu kita sampaikan juga, bahwa sebenarnya bisa loh ini didekatkan ke sekolah gitu kan. Manfaatkan di situ ada ibu kantin, ada pedagang di situ yang saya rasa itu juga bisa kita berikan latih lah gitu kan. Latih bahkan kalau di sekolah yang lahannya banyak, mungkin sewa aja lahannya, bangun itu lebih murah daripada beli mobil. Terus kalaupun mau sekalian belanja sayur yang mungkin kalau di desa-desa kan kadang kan ke pasar itu jauh gitu kan ya. Kita bisa belanja gitu. Terus dibelikan kulkas yang memang bisa untuk menyimpan bahan makanan yang cukup lama dan besar gitu kan. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan di sekolah. Makanya kita pas kemarin selain moratorium ya, kita mencoba untuk mengubah mindset dari program ini, bukan dapur SPPG-nya, tapi mengubah dekatkan lagi ke sekolah. Karena apa? Karena yang tahu terkait dengan siswa itu ya guru. Sebenarnya bisa belajar dari ini ya, seperti waralaba kayak McDonald, Kentucky Fried Chicken, itu kan mereka punya resep cara bekerja yang udah sangat SOP-nya sangat standar lalu tinggal diterapkan aja kan.
ya kasarnya kalau perlu dapurnya berbentuk satu kontainer yang udah dirancang khusus untuk itu kan juga nggak sulit Nggak gitu sulit, loh. iya, Ya. setuju. Itu yang kita sarankan juga bahwa ya kalau bisa kalau SPBG kemarin juga ada pernyataan siapa ya saya lupa gitu kan bilang gini itu masak 3.000 porsi per hari ya gimana nggak keracunan gitu kan. Nah Dan kenapa 3.000 sih? Jelas nggak? itu mungkin karena hitung-hitungan bisnis ya di situ ada 3.000 kemudian mungkin di situ ada jumlah cakupan dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalkan itu dikurangi dan diserahkan ke sekolah itu menurut saya lebih baik lagi ya. Iya, iya. Karena mungkin sekolah ada 320.000 per 330.000 sekolah katanya ya. sorry bukan murid di sekolah itu mungkin ada misalkan 900 siswa gitu kan. Itu kan nggak mengurangi sepertiganya kan. Yeah. Dan itu dimasak di sekolah saya rasa lebih fresh lah dan Yeah. ditunjuk 3 orang yang bekerja di situ juga nggak ada masalah juga Iya. sebenarnya. Atau seperti ada teman saya yang punya restoran ngalaman itu. Dia itu memang ada sentral dapur. Tapi terus makanannya dialokasikan ke restorannya tinggal manasin aja yang kecil itu. Oh iya. Ya, jadi kan itu juga menghilangkan bakteri yang kemungkinan datang pada saat perjalanan ya. Banyak lah improvement, tapi yang penting sebetulnya kan dalam sistemnya harus ada loop yang begitu ada masalah, ada evaluasi, ada perbaikan ya, ada perbaikan terus menerus dan mungkin tiap daerah lama-lama agak berbeda-beda karena tergantung pada lokasinya kan. Kalau saya dengar penjelasannya sih sebetulnya mereka sudah siap bahwa di ujungnya ini nggak akan sama karena daerah yang banyak ikan tentu makanannya lain dengan yang banyak sayur ya, yang banyak susu dan sebagainya gitu. Ya, itu sudah juga sebenarnya sudah kita komunikasikan juga kan bahwa ya makanan itu tergantung dengan produksi lokal, ya kan. Produksi lokalnya apa nih, sebagainya. Itu juga sudah diamini sama pemerintah gitu kan. Nah, ini memang Bang, kalau kita tuh istilahnya ya sarapan ketika ada susu itu kayak suatu kemewahan gitu kan. Saya tahu juga ya, tapi saya itu ada satu wilayah tuh yang memang memaksakan ada susu di situ. Padahal ini ada nggak, deket nggak? Enggak, itu di sana ambilnya di Bekasi gitu kan. Nah, terus gini di daerahnya di Jawa Barat gitu kan. Nah, kenapa nggak diganti dengan makanan lainnya aja gitu kan? Tempe kah atau tahu kah gitu kan? Yang itu bisa Mereka tahu nggak sih bahwa sebagian besar orang kita tuh alergi susu, termasuk kayak orang Jepang. Ya itu mungkin tahu ya Bang, tapi ya di kita itu kan sudah tertanam dulu kan ada minum susu 4 sehat 5 sempurna ya. Iya 5 sempurna itu 5-nya kan susu itu kan. Makanya mungkin itu yang tertanam di mereka gitu kan. Dan saya rasa ini sebuah kesalahan ya ketika memang memaksakan ada menu susu di situ. Ya. Oke, tapi kita kebanyakan ngomong MBC padahal kan nggak cuma MBG aja ya. Kalau Pak Purbaya ini udah masuk yang dalam ini kayak dalam survei karena ini kan lagi viral nih sekarang ya. Kita enggak Bang, kita enggak menilai Pak Purbaya karena kan kinerjanya kan baru 1 bulan ya, 1 bulanan gitu kan. Nah, tapi yang kita soroti sebenarnya adalah dan kita juga tengah kerjakan juga adalah data-data terkait dengan kondisi ekonomi. Nah, kenapa sih kita karena kita ekonomi juga kan. Nah, kita soroti sebenarnya dari sisi daya beli masyarakat. Misalkan saja disambutkan Pak Sulhas ya, Kemenko Pangan gitu kan, bahwa di situ ada masalah terkait dengan harga beras. Nah, harga beras itu cukup tinggi Bang. Kita melihat ya beras yang tadinya kita bisa beli 74.500 per 5 kilogramnya itu sekarang susah. Dan beras premium ya. Beras premium itu sekarang beras yang dengan kualitas yang lebih tinggi lagi itu harganya 140.000 dan itu udah 2 kali lipatnya. Nah kemudian kita tapi katanya inflasi hanya di 2%. Ya karena yang medium itu juga kita temukan juga dari data ya itu juga meningkat. HET-nya itu sekitar 13.500 dari pemerintah, tapi harganya sekitar 14.000 sampai 15.000 itu di pasaran per kilogramnya. Jadi itu sudah lebih tinggi gitu kan. Dan saya rasa ini yang kita sebutkan bahwa
ini ada masalah sistemik nih di harga beras gitu kan, masalah kebijakan harga beras yang kita kan tahu klaim sendiri kan, pemerintah kan klaim kan bahwa ada 3,9 juta ton di Bulog, gudang Bulog gitu kan. Nah, tapi itu beras kelas apa ya kalau di Bulog? SPHP itu dia kelasnya medium. Nah, SPHP itu masalahnya adalah banyak beras yang dia impor di tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, masalahnya adalah di situ terlalu lama disimpan di gudang Bulog yang pada akhirnya banyak beras yang kualitasnya menurun. Nah, itu akhirnya terbuang juga gitu kan. Dan terbuang kemudian kita sampaikan juga Kenapa bisa sampai begitu ya? Ya karena tidak ada perencanaan stok manajemen yang bagus. Yang jadi masalah di Bulog itu adalah manajemen stok yang bagus Bang. Jadi mereka tuh tidak ada perencanaan yang kapan harus dikeluarkan, di bulan apa yang harus dikeluarkan. Yang seharusnya ketika sebenarnya kan gampang ya, dia pada saat musim panen ditahan, pada saat menjauh dari musim panen mulai dilepas gitu kan. Nah, masalahnya tadi di tahun 2023 ketika masalah ini pertama kali naik itu kan beras itu kan 2023 awal gitu kan. Terus kemudian 2024 sempat mereda, 2025 naik lagi nih. Nah, tahun 2022 2023 ternyata kita lihat stok beras di manajemen stok beras di Bulog ada yang kita lihat di beberapa musim panen di tahun 2022 dan 2023 itu ternyata stok beras itu dijorkan. Jadi pada musim panen. Pada musim panen. Ya Bang, gawat dong. Ya, itu akhirnya pada 2023 stok di Bulog itu cuman sekitar 200.000 yang pada yang seharusnya menurut FAO itu dia 1,2 juta ton stoknya itu cuman 200.000 dan itu menjadikan harga semakin naik. Karena apa Bang? Karena kita lihat sebenarnya stok di Bulog itu adalah jadi pantauan dari pedagang beras swasta. Jadi ketika beras di Bulog itu menurun stoknya dan sangat rendah sekali, swasta tuh bisa menaikkan harga gitu, bisa menaikkan harga dan sebagainya. Nah, pun ketika di tahun ini sangat anomalis sekali Bang. Jadi stok besar tapi kok harga tinggi. Harga tinggi gitu kan. Apa yang salah gitu kan. Makanya apa karena harga beli tinggi kan kemarin presiden pidato bangga bahwa harga beli dari petani tinggi sehingga skornya 123 kan artinya 23% di atas normal. Ya, NTP-nya. Nilai tukar petani. Nah, kita lihat ada beberapa faktor. Yang pertama adalah memang faktor dari harga gabah. Harga gabah itu tinggi. Harga gabah tinggi yang pada akhirnya ini membuat harga ke konsumen juga tinggi. Nah, kemudian kenapa sih? Kita kan pasti kan cari tahu ya. Kenapa harga gabah itu tinggi gitu kan. Nah, salah satunya adalah terkait dengan pupuk. Iya. Pupuk itu ternyata meningkat harganya. Harga jual di Indonesia itu meningkat karena apa? Karena nilai tukar. Karena pupuk kita tuh, tapi kan pupuk kita ada yang bersubsidi. Subsidi itu Bang, itu cuman dari 10, cuman 2. Istilahnya kebutuhan kita 10 yang disediakan oleh pemerintah melalui pupuk bersubsidi cuma 2. Karena pemerintah menyediakan pada berbagai varieti sih, nggak hanya kalau hanya disediakan buat padi, jagung dan kedelai mungkin nggak segitu itu. Ya, tapi yang sehingga banyak juga misalokasi kan di situ. Alokasi, terus kemudian permainan distributor itu juga masih banyak di situ. Yang pada akhirnya tahun 2023 itu saya ke lapangan dan pernah lagi loh. Pupuk bersubsidi banyak di gudang-gudang, tapi petani nggak bisa dapat karena alokasi harus tunggu dari bupati. Tapi itu katanya peraturannya udah dibuang ya, diganti dengan kartu. Jadi dengan kartu tuh sudah bisa. Nah, masalahnya di distributor pun itu cuma sedikit. Makanya tadi saya bilang, saya turun ke lapangan di Jawa Timur, itu berbicara ke petani sebagainya, itu temukan bahwa dari 10 kebutuhan pupuk yang untuk 1 hektar itu ternyata cuma 2 yang subsidi. Jadi memang kita masih tergantung pupuk non subsidinya cukup tinggi. Nah, makanya itu harganya naik. Harga gabah naik nih. Nah, yang kedua adalah yang kita tentukan ekonomi itu kan sinyal ya. Apa sih yang menyebabkan sinyal harga naik itu sinyalnya apa gitu kan. Nah,
Yang jelas adalah kita masih meragukan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ataupun Bulog bahwa ada stok banyak di gudang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita meragukan bahwa data produksi yang selalu disampaikan oleh Amran itu bisa kita bilang tidak terlalu valid lah, karena ketika produksi naik, stok naik, secara ekonomi harusnya turun. Dan Presiden membanggakan sekarang hanya ada satu data lagi. Ya kalau datanya benar nggak apa-apa, kalau datanya keliru. Dulu sempat ada pertentangan bang. Jadi pertentangan antara Kementerian Perdagangan sama Kementerian Pertanian. Perdagangan bilang mana stoknya, mana produksinya, ini harga naik gitu kan. Kementerian Pertanian bilang ini loh kita proyeksikan sekian gitu. Itu kan proyeksi gitu. Mana enggak harganya? Ternyata yang setelah kita telusurin, yang dinamakan stok beras gitu ya, yang diklaim sama pemerintah stok beras bukan di Bulog ya, stok beras di Indonesia itu termasuk yang ada di masyarakat. Ya, di gudang-gudang pengusaha lah ya. Dan usaha bahkan rumah tangga. Di lumbung-lumbung ya. Di rumah tangga juga itu dinyatakan stok. Dia bilang, nah rumah tangga ngeceknya gimana gitu kan. Terus habis itu menyampaikan, ya akhirnya temukan fakta bahwa di situ memang ada permainan kartel, kemudian juga ya stok beras itu juga masih tanda tanya gitu kan. Di pidato Presiden sebut juga tuh kartel itu ya. Beras ya. Ada beras. Gitu. Tapi katanya ditangkepin, tapi yang ditangkep yang benar kartel atau yang malah jangan-jangan bukan malah. Iya. Kita kan dulu kan ada tuh yang PT satu PT Pilar, itu ya? kan, iya. PT Ibu apa ya? Doa Ibu. Iya, Ibu ya. PT Ibu apa gitu saya lupa. Tapi dia yang murah justru harganya kan itu. Iya. Dan yang kita lihat ternyata ya kita masih menemukan masalah juga terkait dengan penyerapan di Bulog gitu kan. Bulog ini kenapa stoknya banyak gitu kan. Ternyata penyerapannya ya bisa kita bilang melakukan apa ya? Melakukan ya udah barangnya baik nggak baik, kualitasnya buruk atau baik, itu ternyata diserap. Dan bukannya ada tingkat kekeringan. Ada kekeringan biasanya. Itu kan ada kekeringan berapa, terus patahannya berapa persen gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kan dilihatnya dari situ. Nah yang terjadi adalah kualitas beras yang buruk pun masuk ke gudang Bulog. Nah yang ini yang kita khawatirkan akan menjadi sampah ke depannya itu bang. Dan itu yang dijual lalu SPHP itu ya. Dan kalau bang lihat ya, beli beras SPHP deh, itu semacam apa ya? Semacam seharusnya itu tidak dijual, tapi memang akhirnya dijual juga. Harusnya kasih burung aja harusnya. dan itu satu lagi. Itu saya cerita. Baru kemarin saya dapatkan informasi gitu ya. Dari pengusaha beras lokal gitu lah. Nah ternyata ada satu permainan juga. Jadi beras-beras yang didapatkan oleh masyarakat dengan bantuan beras itu ternyata ada yang sebagian itu dijual kepada siapa? Kepada pengusaha. Untuk dicampur ya? Bukan untuk dicampur, tapi dijual lagi ke gudang Bulog. Jadi ini adalah beras dikasih ke masyarakat secara murah, dijual lagi ke pengusaha dijual lagi ke Bulog. Itu yang berputar. Jadi itu stok bisa dihitung berapa kali ya? Iya, perputarannya berapa kali dan sebagainya, yang saya rasa ya ini permainan yang memang menguntungkan beberapa pihak. Makanya kalau saya pribadi sebetulnya sih kalau penerima bantuan itu ya kalau dia mau jual hak dia lah ya. Hak dia. Tapi nggak kembalikan lagi ke Bulog kan. Iya kan. Ya mungkin bisa dijual ke pedagang apa gitu kan. Itu mungkin bisa di situ. Ke warung Tegal gitu kan. Tapi nggak kembali lagi ke Bulog. Yang kita sayangkan adalah itu kembali lagi ke Bulog, dan itu kan ada perputaran uang di situ. Iya. Saya itu sih masih mending kalau yang nerima yang jual. Saya khawatirnya cuma namanya aja yang dipakai. Ada juga. Iya. Ya memang kalau udah budaya korup ya, program apa aja bermasalah di pelaksanaan kan. Iya. Jadi memang korupnya ini yang harus dibenahin gitu loh. Satu lagi bang, yang mungkin perlu kita sampaikan di sini juga ya, itu terkait dengan Pak Zulhas lagi nih. Pak Zulhas, dan kemarin kita juga dia dapat skor berapa? Zulhas itu saya lupa, tapi dia masuk menteri yang buruk lah gitu. Nah
kemarin untungnya Pak Budiari udah di reshuffle ya. Itu paling buruk ya. Iya, itu di 100 hari yang kajian kita yang 100 hari itu kita sampaikan itu patut di reshuffle juga, dan Juni kemarin saya ada di beberapa di media dan beberapa acara itu juga saya sampaikan Pak Budiari ini harusnya di reshuffle gitu kan. Nah, ini terkait dengan Koperasi Merah Putih. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai program MBG dengan begitu masalah besarnya gitu kan. Program Koperasi Merah Putih ini juga menyimpan masalah yang begitu besar. Iya. Ya. Karena apa? Karena di sini ada uang yang beredar yang banyak. Ada sekitar 200 T. Tapi itu kan kalau yang saya lihat 200 T itu kan bukan dikasih. Tapi setiap Dipinjamkan. koperasi kalau dia buat proposal yang masuk akal bisa dapat pinjaman dari bank. Iya. Disiapkanlah 200 T itu ke bank itu. Belum tentu disalurkan ke Koperasi Merah Putihnya oleh bank itu kan. Iya. Nah, yang kita khawatirkan adalah bahwa di situ tentunya saya di Bang Babang bilang gitu kan, bahwa di situ mungkin akan bergeser tingkat korupsinya gitu kan. Korupsinya di masalah terkait dengan penyaluran. Nah, karena apa? Karena gini Bang. Jadi ternyata bank itu diminta untuk menyalurkan dan dijamin oleh dana desa. Tapi cuma 20-30% ya. Iya, Nggak 100% kan Yang apanya Bang? jaminannya. Jaminannya. Iya. Nah, jaminannya itu memang 30% itu digunakan untuk istilahnya badan usaha. Iya. BUMDes itu Iya. sudah 30% di situ. Jadi Koperasi itu masuk ke 30% itu. Iya. Nah, yang dijaminkan masalahnya itu kan dana desa ya. Dan kemudian kalau kita lihat ketika ini hitung-hitungan simple bisnis ya, bahwa data tahun 2016 itu kan data yang paling update itu dari BPS untuk rata-rata koperasi sekitar ya mungkin boleh dibilang sekitar 70-an lah. 70-an koperasi itu dia hanya mendapatkan omset itu di bawah 300 juta, maksimal 300 juta. Yaitu 70% koperasi. 70% koperasi di Indonesia ya. Itu sekitar 300 juta dan itu sangat minim. Nah, itu omset Bang. Nah, kalau kita berbicara mengenai hutang yang dia 3 miliar dibagi 6 tahun berarti kan sekitar 500 juta ya. Nah, kita hitung-hitungan bisnis gitu kan. Berarti harusnya koperasi itu dia harus menjual setidaknya nilainya tuh 30 miliar 500 kali. ya 500 juta setiap tahunnya. Dengan bisnis yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ketika kita bilang bahwa ini aja sekarang ini cuma 300 juta loh, omset loh gitu kan. Paling banyak di situ. Nah, terus kita sampaikan lagi. Ini kan ada bisnis misalkan LPG. LPG itu kan ditentukan juga harganya sama pemerintah. Keuntungannya 5.000 per tabung gitu kan. Bayangkan itu harus jual berapa puluh tabung per hari, bahkan 100 tabung per hari gitu kan, untuk bisa mencapai nominal yang bisa untuk membayar. Dan umumnya tuh agen-agen tabung ini kan sudah dikasih pada political elite lokal. Nah, kemudian kita bicara mengenai bisnis lainnya lah, misalkan apotek, misalkan itu kan keuntungannya kan nggak seberapa Bang, karena kan ini kan juga katanya kan bisnis masyarakat kan, keuntungannya nggak bisa seberapa. Jadi bisa bayangkan itu harus bisa mendatangkan keuntungan minimal 500 juta per tahunnya. Itu saat ekonomi sedang lesu, ada kompetitor lainnya yang saya rasa itu nonsense gitu kan. Ya kalau 500 juta setahun, kalau dia 5% artinya mesti 25 miliar omsetnya ya. Setahun. Iya kan? Itu kan sangat besar Bang. Besar ya. Iya, bayangkan si Indomaret, Alfamart, minimarket itu dia keuntungannya nggak sampai segitu satu outlet ya. Satu outlet tuh keuntungannya ya mungkin 120 juta setahun gitu kan. Atau bahkan mungkin 200 juta, 250 juta setahun gitu kan. Nggak sampai 300 juga gitu. Dan itu yang memang kita lihat ini program bakalan pecah. Artinya ini ya. Oke, ini sebelum kita malah makin frustrasi itu sampai pada tidur juga nih ya. Mungkin kalau yang dapat skor tinggi siapa dan kenapa? AHY pertama. Ya, AHY
kita juga mungkin yang jadi Padahal dia Menko ya, ya enggak teknis. nggak teknis kan ya? Tapi Pak Zulhas Menko juga, tapi Ya, dia megang teknis ya sebenarnya. Nah, yang mungkin jadi kritik juga bagi kita adalah memang dalam hal untuk penilaian yang terbaik ini, itu kan, itu memang cenderung bias ya, karena nggak ngapa-ngapain pun itu juga baik. Iya, karena kesannya gitu ya. Jadi, Iya, kesannya baik gitu kan. Terus ada Pak Nasaruddin Umar gitu kan, yang dimana memang sangat bias sekali terhadap penilaian. Iya. Nah, yang kita harapkan memang nanti jadi kritik kita juga, dan kita lengkapi dengan data-data yang mendukung. Misalkan tadi terkait dengan beras dan sebagainya, itu kan. Terus kemudian terkait dengan kasus yang Bahlil kenapa dia mendapatkan nilai terendah gitu kan. Itu yang kita kaitkan juga dengan data-data yang memang terbuka untuk publik gitu. Nah, tapi kalau yang baik itu AHY Nasaruddin Umar. Terus penjelasannya nggak ada dari survei itu. Nah, penjelasannya memang kebijakan-kebijakan yang dilakukan pun itu tidak membawa dampak positif yang besar, tapi tidak membawa dampak negatif. Kehebohan ya, nggak gaduh ya. Nggak gaduh, nggak membawa dampak negatif yang memberatkan masyarakat. Jadi itu yang memang ini survei kinerja, bukan kepuasan ya, karena kalau Pak Menteri Agama mungkin juga karena biaya haji turun kali ya. Ya haji turun meskipun kemarin ada masalah haji ya. Terus kemudian juga ya mungkin karena wibawa juga, pembawaan dari Pak Menteri Agama juga cukup baik. Kemudian Pak Mufti juga sama, Pak Mufti yang kita kasih nilai baik juga gitu. Jadi menurut Celios ini kesimpulan kira-kira mesti ada reshuffle besar-besaran lagi ya? Perlu ada reshuffle terkait dengan menteri-menteri yang memang berkinerja tidak baik. Yang kita harapkan adalah reshuffle yang kita harapkan, tapi kita coba untuk mendorong adalah ada reshuffle terkait dengan SDM Pak Bahlil. Pak Bahlil itu sudah kita sarankan juga dari awal tahun gitu kan. Terus kemudian Pak Dadan yang dengan berbagai masalah di program MBG-nya gitu kan. Siapa lagi sih lain dua orang itu yang menurut Celios harus dipertimbangkan dalam reshuffle? Pak Pigai ya. Bagaimana juga Menteri HAM tapi tidak kelihatan ketika ada kasus HAM gitu kan. Itu yang memang kita sayangkan. Terus kemudian padahal orang mewakili Papua ya. Ya, Papua, dan juga dulu kan ketua Komnas HAM. Ya, terus kemudian beberapa komentarnya juga tidak, tadi cenderung masalah komunikasi juga juga di situ. Kemudian ada Pak Zulhas yang dengan berbagai masalah yang terjadi di pangan. Dan Menteri Pariwisata juga dianggap kurang ya? Kurang karena karena tidak ada kebijakan yang memang mampu untuk mendorong pariwisata. Iya. Kalau Menteri Keuangan nggak di ini ya? Kita nggak menilai Menteri Keuangan kemarin baru Bang. Iya. Iya. Ya, saya kira ada lagi nggak yang disampaikan yang menarik dari atau aneh atau apa dari survei itu? Iya. Yang lainnya adalah survei tentu kita sudah jelaskan semuanya tadi. Yang kita highlight adalah kita nggak mensurvei kepuasan, tapi menilai kinerjanya. Nah, kemudian kita menilai kinerja juga akan dilengkapi dengan data-data yang terkait dengan kondisi ekonomi sekarang yang memang masih belum membaik. Jadi intinya sih sebenarnya kita selalu sampaikan bahwa Indonesia itu gelap. Dengan data masih gelap ya. Ya, dengan data-data yang ada. Dan ketika pemerintah menerangkan bahwa Indonesia cerah dan sebagainya, kita membawa itu dan juga kita menilai kinerja bahwa ternyata ini loh ada menteri-menteri bidang ekonomi yang memang belum berkinerja dengan baik. Dan kita sampaikan juga data, nanti kita akan luncurkan juga, launching juga mini kajian terkait dengan Prabowo Gibran dalam angka itu yang kita terangkan dari A sampai Z terkait dengan data-data itu, yang mana sih yang kita cenderung banyak kritisi gitu kan, bahwa di situ ada masalah daya beli, ada masalah beras, ada masalah intermediasi perbankan dan sebagainya yang memang masih sangat kurang di zamannya Prabowo Gibran. Dan kritik itu sebenarnya bukan kritik yang ingin menjatuhkan, tapi adalah untuk memberikan masukan bahwa ada masalah-masalah A sampai Z yang perlu dijadikan perhatian oleh pemerintah. Karena kalau di situ di surat itu kelihatan juga nggak penilaian terhadap Presiden Prabowo-nya sendiri? Ada. Gimana kelihatannya? Ya, kita
Presiden Prabowo kan pasti kan pengambilan kebijakan tertinggi ya. Ya. Nah itu pasti akan dipengaruhi oleh di bawahnya. Nah kita temukan secara overall itu 3 dari 10. Kalau Pak Wapres 2 dari 10. Oh, jadi ini mesti ikut ujian ulang nih ya. Kalau di remedial. Ikut hair ya, remedial ya. Hair. Iya, iya. Ini kan nggak tahu bang, hair itu apa. Iya. Tapi dugaan saya sih kelihatannya Pak Prabowo tuh setahun pertama emang lebih fokus pada mendapatkan semua undang-undang atau revisi undang-undang yang dia perluin ya. Sehingga dia harus berteman dengan semua partai politik dan harus mengobrol jabatan menteri. Ya. Tapi sekarang hampir semua undang-undangnya udah beres ya. Mungkin kita bisa berharap kinerjanya akan lebih fokus kepada pelaksanaan dari kerjaan itu dan juga mencari orang-orang yang lebih sesuai untuk pekerjaannya ya. Setuju. Kalau itu dilakukan mungkin tahun depan atau 6 bulan lagi naik itu skornya ya. Iya, kalau memang dilakukan dengan baik dan benar, tentu kita akan memberikan penilaian yang baik juga. Karena yang dalam angka itu juga kita ada beberapa data yang baik yang kita jadi apresiasi juga. Apa tuh misalnya yang baik tuh yang? Contohnya memang inflasi itu serang ya terjaga lah ya. Walaupun volatile foodnya sangat tinggi. Terus kecuali food, kecuali food, makanan ya. Volatile food itu tinggi. Nah yang kedua yang kita coba ya, tapi kita apresiasi adalah penebalan untuk bantuan sosial, baik itu PKH maupun BSU, itu memang diperlukan dalam masyarakat luas. Jadi kita apresiasi di situ ada penebalan bantuan sosial di situ. Kalau Menteri Pendidikan belum dapat apresiasi ya, karena dengan ada proyek sekolah rakyat, ada proyek sekolah unggulan, belum nggak sampai di situ. Pak Mufti itu mendapat penilaian yang baik. Oh Pak Mufti, beliau ya. Ya Pak Abdul dari Mendikteksmen ya. Tapi saya lihat yang dapat penilaian baiknya yang memang orangnya personnya enak gitu ya. Ya kan Pak Mufti, Pak Agus, Pak Menteri Agama kan itu orangnya kan ya, menyenangkan lah kalau kita ketemu gitu ya. Ya, nah itu mungkin ya itu kan yang memberikan penilaian kan wartawan. Iya. Ya mungkin wartawannya melihat 3 sosok itu melakukan pekerjaan dengan baik. Gitu. Serius gitu ya. Serius. Okay. Ya walaupun mungkin ada bias juga ya, tapi kita jadikan itu sebagai koreksi dari laporan kita sehingga laporan kita 1-2 tahun kah, 3 tahun kah, 4 tahun kah, 5 tahun kah, itu semakin baik dan memang memvalidasi apa yang kita temukan di lapangan. Iya. Oke, saya kira menarik sekali ya yang disampaikan bahwa Presiden mudah-mudahan bisa menerima ini karena kan kita bukan ingin menjatuhkan atau mengganti pemerintahan, tapi ingin menyampaikan apa yang mungkin harus didengar oleh Presiden dan pemerintah supaya diperbaiki gitu kan. Karena seperti program MBZ saya kira hampir nggak ada orang yang tidak menganggap itu program yang bagus ya. Seluruh dunia itu mengakui, tapi dalam pelaksanaannya kalau nggak hati-hati, yaitu ada istilah bahasa Inggris disebut the road to hell is paved with good intention. Jadi jalan ke neraka itu di pinggirnya berserakan itu niat-niat baik gitu ya. Jadi kalau nggak dikelola dengan baik. Dan masih ada kesempatan kan, ini kan baru tahun pertama, masih ada 4 tahun ya untuk memperbaiki dan kita kawal terus gitu kan ya. Bukan apa-apa supaya kalau program pemerintah ini sukses kan kita juga yang menikmati ya kan. Jadi ya kalau kita rewel soal yang kelihatannya nggak berjalan baik ya itu sebenarnya untuk kepentingan kita semua juga, bukan untuk siapa-siapa. Ya saya kira itu, terima kasih nih ya sama Mas Khairul Huda dan teman-teman Selyos mau berbagi hasil kerja kerasnya pada kami dan kita bantu siarkan pada kalian semua untuk jadi masukan dan terutama masukan ya mudah-mudahan lah Presiden atau para pembantu Presiden mendengar dan bisa melakukan koreksi yang diperlukan ya seperti carahan sehingga Indonesia kita semakin lama makin baik lah. Ya. Amin. Terima kasih, kita salaman dulu dong.